Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Nah, pra-peradilan Roy Suryo ini dikabulkan sebagian. Jadi dinyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, penahanan Roy Suryo yang kemarin itu kita tahu itu tidak sah, pemirsa. Meskipun Roy Suryo akhirnya tidak ditahan ya, dibebaskan ya. Akan tetapi proses ke arah sananya yang kemarin itu tidak sah. Keputusan hakim langsung disambut gembira oleh kubu Roy Suryo. Meski demikian, hakim menegaskan keputusan hari ini tidak membuat berkas penyidikan Roy Suryo menjadi tidak sah. Kalau proses penyidikan kasus dengan beberapa pasalnya itu masih berlanjut. Sebelumnya Roy Suryo menggugat 8 poin kepada Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan karena Roy merasa penangkapan dan penggeledahan terhadapnya tidak sesuai dengan hukum. Akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, tidak memenuhi syarat subjektif. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Dan tidak sampai di situ, kuasa hukum Roy Suryo juga menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Jadi Refli Harun menegaskan tidak ada maksud menghambat atau mengulur waktu karena kan proses pra-peradilan ini diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini, tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan 2 alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan terbuka kepada tersangka, dan terbukti ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang
tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah upaya hukum Roy Suryo dalam pra-peradilan jilid 2 ini akan berjalan mulus seperti pra-peradilan pertama? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas Heri. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Yudi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita juga masih menunggu Pak Refli Harun bergabung ya, kuasa hukum Roy Suryo ya, Bang Heri. Nanti kita akan coba bergabung bersama beliau. Baik, saya ke Bang Heri terlebih dahulu. Bang, jadi yang ingin saya tahu dulu nih, konsekuensi apa yang diterima oleh Polda Metro Jaya ketika hari ini pra-peradilannya menang? Apakah hanya sebatas bahwa dipastikan penangkapan penggeledahan kemarin ke Roy Suryo itu tidak sah? Apakah itu saja? Apakah ada konsekuensi lainnya, Bang? Ya, bahwa membaca putusan itu kan harus utuh ya, termasuk dari konteks ada pertimbangan hukumnya di awal. Kalau kita lihat tidak ditemukan pernyataan bahwa penyidikannya menjadi tidak sah. Tapi bagi upaya paksa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan di KUHP yang baru di pasal 89 itu kan ada berkaitan dengan upaya paksa, yang disoal adalah masalah penangkapan dan penahanannya. Nah, itu yang kemudian diajukan dalam permohonan pra-peradilan dan kemudian dinyatakan menjadi tidak sah. Nah, tapi dalam praktik yang saya pahami juga, yang saya ikuti sebagai ahli maupun sebagai lawyer, ya memang tidak bisa kemudian hakim itu berani untuk menyoal bahwa bagian dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dikatakan menjadi tidak sah secara keseluruhan. Karena mungkin bahwa bagian penyidikan itu secara asas diferensiasi fungsional kan memang bagian dari kewenangan dan wilayahnya penyidik untuk melakukan hal itu. Jadi yang dikoreksi adalah secara formalistik masalah penangkapan dan penahanan yang diajukan oleh pihak pemohon, yaitu Bang Roy Suryo melalui tim kuasa hukumnya. Begitu. Kan juga ada rencana untuk melakukan pra-peradilan jilid kedua katanya nih Bang Heri. Di mana ini tentang pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Nah, ini apakah ada kaitannya runtutan nanti ujungnya akan meringankan dalam persidangan yang Roy Suryo sebagai tersangkanya, atau ini hanya bagian saja untuk bisa memperkuat posisi Roy Suryo, Bang Heri? Iya, kita belum bisa memastikan ya apa yang akan pokok persoalan dalam permohonan di pra-peradilan kedua ini. Tapi rasanya ini mulai naik levelnya ke masalah penetapan tersangka, bukan lagi masalah menyoal upaya paksa sebagian dari tahapan-tahapan, tapi menyoal pada ultimate-nya adalah memang penetapan tersangka ini menjadi tidak sah, sehingga prosesnya untuk dilimpahkan ke pengadilan pun jadi bersoal. Menurut yang saya pahami dari konteks itu, kemungkinan besar mendasarkan pada kemenangan menurut tim mereka, kan ini kan berarti soal angin segar ya, untuk kemudian mengajukan pra-peradilan kedua tadi. Begitu Bang Yudi. Berarti ini pra-peradilan kedua ini kan rencananya tentang pasal 32 ayat 1 ya. Nanti berarti bisa saja kalau ada jilid ketiganya tentang pasal-pasal, kan ada beberapa pasal yang diajukan penyidik ke Roy Suryo begitu. Itu juga bisa diperadilankan satu-satu ya, Bang Heri? Iya. Ya, ini memang aturan sedetail itu tidak ada ya. Ini tidak boleh karena pada prinsipnya tidak kemudian pengadilan itu bersifat aktif untuk menolak perkara. Jadi menerima saja. Tapi tentu saja dalam hal ini akan dilihat apa pengajuan dari permohonan pra-peradilan tadi. Intinya kan ini sepertinya memang dalam tanda petik diecer begitu ya. Satu-satu yang dimasukkan begitu ya, termasuk pasal. Padahal kalau memang menjadi persoalan ya semua soal. Tapi mungkin kalau kita melihat dalam ketentuan tadi yang disoal adalah dasarnya ketika pasal yang digunakan sebagai undang-undang ITE itu memuat ancaman pidana di atas 5 tahun. Kemudian terbitlah kewenangan untuk melakukan penahanan. Walaupun sekarang di penahanan di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025,
dilimitasi itu. Syarat subjektifnya nggak ada, lebih ke syarat objektif. Tapi kan kalau sudah mendasarkan pada syarat objektif ancaman pidana di atas 5 tahun, seakan-akan itu kan jadi satu otoritas dari aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penahanan misalnya. Nah, jadi agak masuk akal untuk kemudian ini di pasal Undang-Undang ITE yang membuat ancaman pidana di atas 5 tahun tadi. Tapi tentunya harapan kita nggak satu-satu lagi tadi ya. Apakah kemudian setelah menang ini KUHP-nya lagi yang disoal ketika digunakan pasal ketentuan fitnah dan pencemaran nama baiknya, karena harapan kita ya pra-peradilannya sekali jalan gitu kan, sehingga tuh begitu kira-kira Bang Edi. Jadi ada opini yang ya kalau ada pro dan kontra ya, yang mengkritik tentang upaya pra-peradilan ini ulur-ulur waktu. Nah ini apakah memang ada alasannya? Tapi kan juga punya hak ya Bang Heri ya untuk mengajukan pra-peradilan ya? Ya begini, kalau masalah itu kemudian mengulur waktu hanya yang mengajukan dengan Tuhan yang tahu lah ya. Tapi tentu kalau kita membaca ini sebagai dalam ranah praktik dan secara teoretikal hukum, ini bagian strategi yang wajar-wajar saja, sah-sah saja, dan memang bisa saja dilakukan oleh siapapun. Ya, tapi niat yang benarnya kan kita nggak tahu apakah benar bahwa itu memang untuk mengulur waktu atau tidak. Yang pasti ada kemungkinan itu. Karena dengan demikian di KUHP yang baru ada pengaturan tentang pra-peradilan bahwa ketika pra-peradilan diajukan, maka pokok perkaranya nggak boleh disentuh terlebih dahulu sampai bergulir dan selesai. Diucapkan putusan pra-peradilannya begitu. Kalau sebelum sidang pra-peradilan itu ternyata hasilnya kontra dengan yang dituduhkan dalam persidangan, berarti apakah itu akan membatalkan persidangan dimulai, Bang Heri? Nah, itu yang saya katakan tadi, dalam wilayah pra-peradilan yang saya temukan juga agak ada kehati-hatian ya. Bahasa saya mungkin lebih perhalus lah ya, kehati-hatian dari hakim, karena hakim tahu ini bukan wilayahnya dia. Karena biasanya ada keberatan juga, objection dari penyidik, dan mungkin pernyataan yang lugasnya adalah apakah hakim punya kewenangan dalam pra-peradilan untuk menyatakan penyidikan tidak sah. Nah itu kira-kira, nah ini yang kemudian biasanya hakim agak hati-hati masuk wilayah itu. Sehingga kalau di pra-peradilan hari ini putusannya tidak berbunyi penyidikannya tidak sah kan, tapi bagian part dari konteks tadi yang disoal menjadi bagian yang tidak sah. Itu kapan penahanan dalam hal upaya paksa tadi gitu. Bang Heri, ini ada beberapa hal yang unik ya. Jadi tim kuasa hukum dari Roy Suryo ini juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan Wakil Ketua Pradi Bersatu Lecumanan ke pihak kepolisian karena dipicu sikap Lecumanan yang mengklaim sebagai pihak korban dalam upaya Roy Suryo CS mengungkap dugaan ijazah palsu Presiden 7 RI Joko Widodo. Karena kan Bang Heri, ini Presiden 7 RI Joko Widodo melaporkan 5 pasal. Pasal 310 KUHP lama, 311 KUHP lama, 27A UU ITE, pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE. Jadi pasal 28 itu diduga pasal karena penyelundupan diri dari Pradi Bersatu yang diwakili Lecumanan. Karena itu Lecumanan harus bertanggung jawab. Ada komentar nggak tentang hal itu, Bang Heri? Ya mungkin begini, ketika kita akan mengatakan bahwa ini punya legal standing atau tidak, tentunya kan mereka yang tahu ya. Dan tidak ada sanksi kan ketika orang itu melaporkan dan tidak terbukti kan. Dan hak dari setiap orang dilindungi oleh konstitusi. Masalahnya apakah kemudian akan terproses atau tidak dengan perkaranya dinaikkan, ini jadi hal yang lain dalam penilaian sistem peradilan pidana kita tentunya gitu. Baik, artinya ada proses yang juga masih berlangsung dan itu ada keterkaitannya dengan sidang pra-peradilan yang diajukan kubu Roy Suryo, begitu ya Bang Heri ya? Ya, kalau kita bicara pra-peradilan itu umumnya akan bicara legasi formal. Walaupun catatan pra-peradilan ini kan harusnya hukum acara pidana. Hukum acara pidana murni akan bicara kebenaran material, tapi kadang style masing-masing hakim ini juga jadi berpengaruh ya. Apakah berani mau masuk ke wilayah yang menyentuh material atau sangat kaku dengan mendasarkan pada ketentuan ya. Kalau bicara tentang pra-peradilan hanya bagian legasi formal saja yang disoal. Nah ini kan juga pada hasil dari pra-peradilan yang diajukan oleh para pihak dalam hal ini pemohon gitu. Bang Heri, izin satu lagi ya Bang Heri ya, tapi kita simak dulu informasi tentang pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang digunakan penyidik sebagai dasar penetapan Roy Suryo sebagai tersangka akan diajukan pra-peradilan. Apa isinya? Apakah kubu Roy Suryo akan memenangkannya lagi? Kita simak dulu.
Nah ini yang dituduhkan juga ke Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Baik, ini mumpung ada Bang Heri, Bang. Saya ingin tanya soal pasal 32 ayat 1 UU ITE ini. Berarti yang diatur, dituduhkan dalam pasal ini itu tentang mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan ya Bang. Artinya ada utak-atik dengan informasi. Begitu isinya ya Bang, atau gimana Bang? Intinya harus ada tindakan aktif lah untuk mengedit dalam hal itu ya, menambah, mengurangi itu kan bagian dari editing. Nah itu yang akan dibuktikan ada nggak tindakan itu dilakukan dengan katakanlah barang bukti awal yang dimiliki. Maka ini akan dibandingkan nantinya. Saya rasa begitu Bang Yudi. Oke, baik nanti mungkin kita bisa dialog lagi ya Bang ya, di waktu yang lebih luang ya. Terima kasih Bang, sehat, sukses selalu Bang, selamat malam. Selamat malam. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Ini tentang apa yang disampaikan Bang Heri tadi juga, yang juga disampaikan dari kubu Roy Suryo akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dugaan penyelundupan pasal atas nama lecumanan. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan hukum di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457 _B yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafar akan sampaikan, dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya, pasti oplos. Ini oplos. Oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengar. Baik, dan tidak hanya pasal itu pemirsa, jadi ada beberapa pasal juga yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Pasal apa saja? Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 311 fitnah, dan pasal 160 KUHP. Jadi pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah ya. Nah, tidak hanya dua itu, ada lagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tadi juga sempat kita baca ya, ini Undang-Undang ITE. Pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 yakni manipulasi atau pemalsuan data elektronik. Nah, jadi apakah akan dibuktikan dari fakta-fakta nanti di persidangan apakah memanipulasi atau pemalsuan elektronik dilakukan. Kemudian juga ada pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 intervensi data. Ini juga akan dibuktikan apakah ada intervensi data atau tidak. Kemudian pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2, di mana atas pasal berlapis ini dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Setelah selesai pembacaan ini, maka Baik, informasi berikutnya pemirsa. Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Komunikasi Kelompok Pimpinan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat memicu ketegangan di Komisi 8 DPR RI. Apa pernyataannya? Sindo Prime segera kembali.